Kita lihat memang tahun 2020 kemarin boleh dibilang tahun yang berdarah-darah ya buat sektor properti dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kita lihat properti sangat konstruksi luar biasa, kayak semua sektor residensial, komersial, semuanya juga mengalami penurunan luar biasa. Bahkan landed residential juga sangat terpuruk juga. Nah, namun kita lihat bahwa tahun lalu itu ada yang cukup khas yang bisa kita lihat bahwa beberapa pengembang besar itu tetap bisa melakukan penjualan-penjualan, ya bisa berjalan dengan baik dengan mengandalkan proyek-proyek existing yang memang sudah jalan gitu ya. Karena mereka punya bank tanah, punya stok, ya kan? Mereka melakukan penjualan, ya, penyesuaian-penyesuaian dilakukan hanya untuk menyasar segmen-segmen yang memang dibutuhkan saat itu tahun 2020 dan desainnya juga disesuaikan dengan kebutuhan perubahan lifestyle pada saat itu di mana kita mengalami masa yang namanya pandemi, era new normal lah gitu ya. Dan itu kita lihat tahun 2021 ini, kalau tahun 2020 yang bergerak itu adalah pengembang-pengembang besar, nah tahun 2021 kami melihat pengembang-pengembang besarnya masih tetap bergerak tentunya, lebih berani lagi, dan lebih banyak pengembang besar lainnya juga yang bergerak, dan akan ditambah dengan pengembang-pengembang menengah nih. Nah ini mereka akan coba masuk karena mereka sudah lihat bahwa oh ternyata bisa jualan loh, yang residensial kita bisa jualan. Meskipun agak porsinya mungkin lebih kecil, jauh lebih kecil, apartemen ya harus masih bisa jualan gitu kan. Tapi kalau office nggak dulu deh gitu ya. Nah jadi tahun 2021 kita melihat ini adalah tahun yang kita masih tetap percaya ini adalah tahun yang titik balik lah. Kita bisa melihat ya karena vaksinasi sudah berjalan ya kan. Kita masih berharap semuanya ini berjalan baik, program-program yang dilakukan pemerintah di tahun 2001 ini. Berarti dengan kata lain, stimulus yang diberikan oleh pemerintah kemarin sudah cukup ya? Sudah cukup atau perlu ditambah lagi sebenarnya untuk semakin membooster dan benar-benar memberikan peluang buat tahun titik balik ini benar-benar ada di tahun 2021 untuk properti, Pak Hari? Ya, stimulus itu sudah bagus sekali, Mbak ya. Ada bunga, penurunan suku bunga, ya kan, LTV, PPN, ya kan, itu sudah bagus sekali tentunya. Tapi kita tahu kan itu berapa stimulus itu hanya akan sampai pertengahan tahun ini saja, bulan Agustus ya. Nah, tentunya ini kita berharap bahwa stimulus ini bisa diperpanjang sampai akhir tahun lah. Paling tidak sampai akhir tahun. Ini yang kita lakukan. Dan mungkin juga ditambah dengan stimulus-stimulus lainnya, misalnya untuk rumah menengah ke bawah gitu, terutama MBR, bisa ada pembebasan BPHTB gitu ya dari daerah, dan lain-lainnya. Juga termasuk juga dari pihak perbankan ya. Selama ini perbankan itu masih menyasar pada beberapa segmen saja. Kita pengen akses perbankan ini bisa menyasar ke seluruh akses segmen ya kan. Tidak hanya pekerja-pekerja sektor formal, ASN, TNI, Polri, tapi juga sektor-sektor swasta ya kan. Itu juga dibukalah aksesnya gitu kan. Meskipun kita tahu banyak perusahaan-perusahaan swasta ini sangat terdampak di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.